warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 2A, mata kuliah Katalogisasi Multimedia. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka. Pada prinsipnya, pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi-koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk, seperti buku, majalah, brosur, tukar-menukar, maupun pembelian. Menurut Suat Minah 1992-27. Dengan demikian, pengadaan bahan pustaka baru bisa dikatakan suatu proses kerja untuk mengidentifikasi dan menghimpun bahan-bahan yang sesuai untuk dijadikan koleksi di setiap perpustakaan. Yang selanjutnya ada poin B, penyeleksian, selection, dan pemesanan bahan pustaka. Nah, di dalam selection ini terdapat dua proses, yakni proses pertama yaitu proses penyeleksian. Pada tahap penyeleksian, menurut Sulistyo 1991-40, ada 8 kategori yang harus diperhatikan. Yang pertama, sumber-sumber terkini untuk in-print books. Yang kedua, katalog, flyer, dan iklan-iklan dari penerbit. Yang ketiga, review atau resensi bahan-bahan pustaka terkini. Yang keempat, bibliografi nasional. Yang kelima, bahan-bahan pustaka terbaik yang direkomendasikan. Yang keenam, ada bibliografi subjek. Yang ketujuh, ada katalog online. Dan yang kedelapan, ada selection aids bagi microform. Poin yang kedua, yakni proses pemesanan buku. Bila mana perpustakaan bermaksud menambahkan koleksinya dengan jalan membeli dalam jumlah besar, maka hendaklah melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi pemesanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pemesanan meliputi yakni 1. Nama pengarang, yang kedua judul, yang ketiga edisi, yang keempat jilid, yang kelima penerbit, yang keenam tahun dan tempat terbit, yang ketujuh harga, yang kedelapan jumlah eksemplar tiap judul itu perlu diperhatikan. Terus yang kesembilan ada nama perpustakaan yang memesan, yang kesepuluh ada alamat yang jelas dari pemesanan, yang kesebelas ada hal lain yang dianggap penting seperti nomor surat pemesanan, yang ke-12 ada cara pemesanan. Menurut Supriyanto 1997. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku atau bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah pengadaan buku. Tujuan dari inventarisasi sendiri adalah agar pengelola perpustakaan mengetahui jumlah koleksi, bukunya apa saja, judulnya apa saja, dan tanggal masuknya kapan. Dalam kegiatan inventarisasi sendiri ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan bahan pustaka. 2. Pengelompokan koleksi. 3. Pengecapan. Dan yang keempat, pencatatan. Yang selanjutnya yaitu ada inventarisasi di dalam pengecapan buku. Nah, di dalam pengecapan buku terdapat 3 kali pengecapan nih guys. Nah, yang pertama di halaman pengecapan halaman pertama pada bagian judul, dan yang pengecapan kedua terdapat di halaman rahasia seperti ini ya guys, tidak diketahui. Terus pengecapan yang ketiga atau yang terakhir itu berada di halaman terakhir pada bagian buku. Nah, di dalam pengecapan pada buku itu tidak boleh menutupi atau menutupi bagian-bagian nama atau tulisan pada subjek judul buku tersebut, seperti itu. Boleh dilihat ya guys. Yang selanjutnya yakni ada klasifikasi. Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan, pembagian, dan pembedaan. Buku-buku yang masuk ke perpustakaan akan dikelompokkan berdasarkan subjek, isi, judul, atau hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan.
Sebagai contoh, jika menggunakan sistem DDC, setiap bahan pustaka akan diberi nomor unik, yang mana nomor tersebut akan dijadikan sebagai nomor panggil. Ketika di-search atau dicari menggunakan nomor tersebut, muncullah informasi tentang buku tersebut. Nomor ini biasa ditempel pada bagian punggung buku. Nah, urutan yang ketiga yakni ada input data atau katalog. Setelah selesai adanya klasifikasi, semua buku harus diinput data-datanya. Input data ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, katalogisasi koleksi. Semua data-data buku dimasukkan dalam katalog daftar buku yang ada di perpustakaan tersebut. Yang kedua ada scan cover atau sampul. Yang ketiga ada barcoding. Yang keempat ada tes barcoding. Nah, selanjutnya yakni ada tentang pelabelan. Nah, di dalam pelabelan itu kita bisa lihat ukuran label ya. Biasanya kalau ukuran label umumnya itu 3x4 ukuran. Nah, kalau ingin kita mengetahui buku tersebut dalam label itu perlu hanya ditulis nama dari si pengarangnya. Misal nama pengarangnya yakni adalah Ridwan Al-Makassari dan hanya ditulis Ridwan RID. Terus ditulis huruf depan dari judul. Huruf judulnya yakni tentang dialog, maka yang ditulis perlu huruf dari depannya saja yaitu D. Sepertinya guys. Nah, terus ada yang namanya tentang bagian akhir yaitu tentang kartu buku maupun kartu pada bagian pengembalian pada tanggal pengembalian. Selanjutnya dalam kelengkapan fisik yakni ada yang namanya bagian akhir, yaitu tentang kartu buku atau tanggal pengembalian dari buku tersebut. Seperti ini ya tampilannya ya guys. Di belakang dan di sini ada nama peminjam dari pemustaka, terus ada tanggal pengembalian atau tanggal kembali buku yang dipinjam tersebut. Seperti itu. Nah, kegiatan yang terakhir yakni shelving atau penyusunan buku. Setelah semua sudah siap, langkah terakhir dalam kegiatan pengolahan buku dalam rak perpustakaan, penyusunan bahan pustaka ini didasarkan pada penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi. Sehingga pemustaka dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari berdasarkan klasifikasi tersebut. Pemustaka juga dapat dengan mudah menemukan buku berdasarkan nomor yang terdapat dalam katalog buku.